Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan nomor NIM 12402040. Program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan pembuatan video di sini memenuhi tugas UAS kuliah dengan mata kuliah. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu langsung oleh Dr. Misda SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu menjelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Oke, yang pertama yaitu 4 prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi itu bukan sekedar inspeksi, akan tetapi upaya pembinaan. 4 prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, dan yang keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Supervisi itu dilakukan berdasarkan data dan objektif dengan menggunakan instrumen yang valid. Seperti contoh, kepala sekolah itu tidak menilai guru berdasarkan perasaan atau suka atau tidak suka kepada guru tersebut, akan tetapi menggunakan lembar observasi yang mencatat metode mengajar, interaksi antara guru dengan siswa, dan penggunaan media pembelajaran secara nyata, seperti itu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratif. Demokratif di sini yaitu adanya keterbukaan dan musyawarah antara supervisor dengan guru. Seperti contoh, sebelum masuk ke kelas, kepala sekolah itu melakukan pertemuan di awal untuk menyepakati apa yang akan diamati. Nah, setelah selesai, mereka itu berdiskusi bersama untuk mencari solusi, bukan guru didikti secara sepihak seperti itu. Jadi sebelum turun ke lapangan, kita itu sebagai supervisor dan guru itu harus ada musyawarah agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Prinsip yang nomor 3 yaitu kooperatif. Supervisi adalah kerjasama tim untuk meningkatkan sebuah kualitas, bukan mencari kesalahan. Seperti contoh, guru dan kepala sekolah itu bekerja sama merancang sebuah strategi pembelajaran baru jika pembelajaran itu menurun. Jika hasil belajarnya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka guru dan kepala sekolah itu harus merencanakan sebuah strategi pembelajaran yang baru. Harus ada rasa saling percaya bahwa tujuannya adalah kemajuan bersama. Dan yang terakhir itu prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi harus membangkitkan inisiatif guru untuk berkembang. Seperti contoh, setelah observasi, kepala sekolah itu memberikan pujian kepada
bagian yang sudah baik dan memberikan saran. Inovasi misalnya menyarankan penggunaan aplikasi interaktif agar guru itu merasa termotivasi untuk mencoba sesuatu yang baru. Oke, yang kedua yaitu fungsi kepala sekolah, administrator, dan supervisor dalam efektivitas pendidikan. Nah, kepala sekolah itu diibaratkan seorang nahkoda kapal. Ia tidak hanya memastikan mesin kapal itu berjalan. Nah, itu ibaratkan administrasi. Akan tetapi juga memastikan bahwasanya kru kapal bekerja dengan keahlian dan terbaiknya. Nah, itu diibaratkan sebagai supervisi. Nah, kepala sekolah sebagai administrator itu harus bertanggung jawab atas tata kelola manajerialnya. Ia adalah seorang manajer yang mengatur sumber daya agar sekolah itu berfungsi secara sistematis. Tujuan utama itu menyusun rencana kerja sekolah, seperti mengelola keuangan dan mengatur pembagian tugas guru hingga memastikan sarana prasarana seperti gedung atau lab, buku itu tersedia dan layak untuk dipakai untuk siswa. Kaitannya dengan efektivitas itu tujuannya administrasi adalah fondasi. Jika administrasi itu berantakan, semisal jadwal pelajaran itu bentrok atau dana praktikum itu tidak cair, maka proses pembelajaran akan terhambat. Administrasi yang baik itu menjamin efisiensi waktu dan biaya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor itu harus fokus kepada kepala sekolah, bukan pada benda mati atau kertas. Melainkan pada peningkatan kualitas guru. Tugas utama itu melakukan observasi kelas, memberikan bimbingan teknik mengajar, membantu guru mengatasi kendala di kelas, serta memotivasi guru untuk berinovasi dalam metode pembelajaran. Nah, jika supervisi ini dikaitkan dengan efektivitas, itu tujuannya adalah sebagai jantung kualitas sebagai apapun gedung sekolah. Jika itu tujuannya pendidikan yaitu kecerdasan siswa tidak akan tercapai jika gurunya tidak mengajar dengan baik. Setinggi apapun pendidikan, kalau gurunya itu tidak mengajar dengan baik, tidak dengan sungguh-sungguh, maka suatu keinginan itu tidak akan tercapai dengan baik. Supervisi itu memastikan kualitas instruksional terus meningkat secara efektif. Sinergianya itu administrator itu menyiapkan panggung dan alatnya, sementara supervisor itu memastikan guru itu tampil maksimal. Nah, keduanya di sini itu harus seimbang agar tujuan pendidikan itu tercapai secara efektif dan efisien. Yang nomor 3 yaitu hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan 7 komponen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, kita itu harus mengenal siklus yang tidak terputus. Perencanaan adalah apa yang ingin kita lakukan. Sedangkan monitoring adalah alat untuk memastikan apakah rencana itu berjalan atau perlu diperbaiki.
Mengapa keduanya itu harus terhubung? Monif itu menyediakan data objektif karena tanpa Monif, perencanaan tahun depan hanyalah asal-asalan atau tebak-tebakan. Dengan Monif, perencanaan akan menjadi berbasis data. Di sini saya akan menjelaskan 7 komponen pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum. Perencanaan itu menentukan target materi dalam setahun. Monif itu mengecek apakah semua materi itu tersampaikan. Nah, jika hasil evaluasi itu menunjukkan siswa kesulitan di bab tertentu, maka perencanaan kurikulum pada tahun depan akan disesuaikan. Misal kayak menambah jam atau perubahan metode. Yang kedua yaitu peserta didik. Monif terhadap tingkat kehadiran dan minat bakat siswa itu membantu sekolah merencanakan program ekstrakurikuler yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya. Yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Evaluasi kinerja guru tahun ini menjadi dasar perencanaan pelatihan. Apa yang harus diberikan pada tahun depan harus menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Monitoring harian itu mendeteksi kerusakan alat lab. Evaluasi itu menunjukkan apakah alat tersebut cukup diperbaiki atau harus direncanakan pembelian baru dalam anggaran yang akan mendatang. Yang kelima itu keuangan, pembiayaan. Monif itu memastikan setiap rupiah yang keluar, setiap uang yang keluar itu harus sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Evaluasi akhir tahun itu menunjukkan pos mana yang boros, sehingga perencanaan anggaran tahun depan itu lebih efisien. Dan yang enam itu lingkungan dan hubungan masyarakat. Mengevaluasi sejauh mana dukungan orang tua. Jika rendah, sekolah itu merencanakan program parenting atau pertemuan rutin yang lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Monif itu memantau suasana kelas. Jika evaluasi itu menunjukkan hasil belajar rendah, perencanaan strategi mengajar seperti penggunaan media digital akan menjadi prioritas utama. Jadi hubungan ketiga antara monitoring mengawal proses, evaluasi menilai hasil, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan baku untuk menyusun perencanaan yang lebih baik ke masa depan, ke masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.